Halo teman-teman semua, pernikahan itu nggak selalu tentang bahagia selamanya. Kadang, justru setelah ijab kabul diucapkan, kita baru benar-benar diuji. Di video kali ini, aku mau ajak kalian menyelami kisah seorang istri yang cintanya diuji habis-habisan setelah menikah. Dari rasa diabaikan, sampai akhirnya menemukan makna cinta yang sebenarnya. Ini bukan sekadar cerita rumah tangga biasa, tapi kisah nyata tentang luka, kesetiaan, dan harapan. Jadi, duduk yang nyaman, karena kisah ini bisa saja terjadi di hidup siapapun, termasuk kita sendiri. Selamat datang di Cerina Nurjanah. Dulu sebelum menikah, dia cintai aku mati-matian, tapi setelah sah, dia berubah seperti orang asing. Dan begitulah, dari luka yang hampir membuat mereka hancur, mereka justru menemukan cinta yang lebih utuh. Karena cinta sejati bukan tentang sempurna, tapi tentang dua orang yang saling memilih, bahkan di saat paling sulit sekalipun. Kalau kamu ada di titik rapuh seperti mereka, ingatlah, kadang yang kamu butuhkan bukan jawaban, tapi keberanian untuk bertahan satu hari lagi. Dan inilah cerita lengkapnya. Dulu, sebelum menikah, dia cintai aku mati-matian. Tapi setelah sah, dia berubah seperti orang asing. Episode 1. Aku ratu di hatimu. Namaku Aulia. Orang bilang aku wanita yang beruntung, berwajah manis, punya karier yang stabil, dan paling utama, aku memiliki kekasih yang luar biasa perhatian. Reza. Kami bertemu 3 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Saat itu dia pembicara tamu, aku peserta biasa yang duduk di barisan tengah dengan catatan kecil dan pena. Mataku tak sengaja menangkap sorot tatapnya saat jeda sesi. Dari sana semua bermula. Sejak hari itu Reza hadir dalam hidupku bak tokoh dalam novel romansa. Tiap pagi ada pesan manis di ponselku. Saat hujan turun, dia datang membawa payung dan jaket hangat. Hari ulang tahunku, dia menyiapkan kejutan dinner di rooftop hotel mewah, lengkap dengan lilin dan musik gesek. Kamu itu ratu dalam hidupku, Li. Kalau aku punya dunia, akan kuberikan semuanya padamu, ucapnya suatu malam saat kami duduk di balkon apartemennya, ditemani angin dan secangkir coklat panas. Aku tertawa, malu-malu. Tapi dalam hati, aku percaya. Reza bukan sekadar pintar merangkai kata. Dia membuktikan cintanya lewat tindakan nyata. Kami menikah setahun lalu dalam pesta sederhana tapi hangat. Semua orang berseru, kalian pasangan serasi, bikin iri. Dan aku, di hari itu, benar-benar merasa seperti ratu yang dimahkotai oleh cinta paling tulus. Tapi, itu cerita sebelum semuanya berubah. Episode 2, Janji yang Menguap. 6 bulan pertama. Setelah menikah, hidupku seperti mimpi yang jadi kenyataan. Reza masih lelaki yang sama, atau begitulah yang ingin kupercayai. Setiap pagi, dia mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Kadang membawakanku kopi favoritku dari kedai langganan. Dia masih suka mengirimi pesan singkat seperti, "Jangan lupa makan siang ratuku," atau "Malam ini aku masak untuk kamu ya." Namun perlahan, semuanya mulai memudar. Awalnya kecil. Reza mulai pulang lebih larut dari biasanya. Ia beralasan sibuk dengan proyek kantor. Aku mengerti. Dia pria ambisius, dan aku mencintai itu darinya. Tapi kemudian, ia tak lagi membawa kopi pagi. Tak ada ciuman di kening. Tak ada pesan singkat yang manis. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang menusuk. Aku masih memasak makanan favoritnya, tapi kadang ia hanya mengintip meja makan, lalu berkata, "Maaf, aku kenyang. Tadi makan di kantor." Aku masih mencoba mengerti. Aku pikir mungkin ini fase baru pernikahan. Mungkin cinta memang berubah bentuk menjadi lebih tenang, lebih dewasa, tapi tetap rasa sepi mulai mencolek hatiku perlahan. Suatu malam, aku menemukan diriku duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Reza pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11:15. Aku meneleponnya, tidak diangkat. 20 menit, kemudian ada suara kunci berputar di pintu.
Sayang, kamu belum tidur? Tanyanya santai sambil melepas sepatu. Udah ku bilang tadi siang aku lembur. Aku menelan ludah. Kamu nggak angkat teleponku. Dia hanya mengangkat bahu. Baterai habis. Tak ada pelukan. Tak ada penjelasan lebih. Ia langsung masuk kamar mandi tanpa menatap mataku. Malam itu aku menangis pelan. Bukan karena dia pulang terlambat, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun hubungan kami, aku merasa tak terlihat. Keesokan paginya, aku mencoba mengajak bicara. Za, belakangan ini kamu sibuk banget ya? Aku kangen kamu yang dulu. Dia mendesah, membuka laptopnya di meja makan. Aulia, kita ini udah nikah. Hidup nggak bisa terus kayak pacaran. Aku kerja buat kita. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Dia tak melihatnya. Atau mungkin pura-pura tidak melihat. Dan saat itu, hatiku mulai mengerti. Mungkin aku tak lagi menjadi ratunya. Mungkin aku hanya bagian dari rutinitas yang bisa dikesampingkan. Tapi, kenapa begitu cepat? Episode 3. Sepi yang tak lagi bisa disangkal. Satu hal yang tak pernah kubayangkan saat menikah dengan Reza adalah bahwa aku akan merasa kesepian di rumah yang kami bangun bersama. Hari-hariku kini hanya diisi rutinitas. Bangun pagi, menyiapkan, sarapan yang sering tak disentuh, menyiram tanaman, lalu menatap layar laptop sambil berharap ponselku berbunyi. Tapi notifikasi yang masuk hanya dari aplikasi belanja, bukan dari Reza. Dulu, setiap hal kecil tentangku menarik baginya. Ia ingin tahu aku makan apa, mimpi apa, bahkan buku apa yang sedang kubaca. Tapi kini, ia lebih banyak tenggelam dalam layar ponsel atau laptopnya. Bahkan saat aku duduk di sebelahnya, ia seperti tak menyadari keberadaanku. Hingga suatu sore, saat aku tengah menyetrika bajunya, aku menemukan sebuah slip kertas kecil di saku jas kerja Reza. Dinner jam 7, tempat biasa, dan hatiku seperti diremas. Nafasku tercekat, tanganku gemetar. Aku menatap kertas itu lama. Tempat biasa? Siapa N? Kenapa ada nada kedekatan di tulisan itu? Aku ingin segera meneleponnya, menanyakan ini semua. Tapi sesuatu dalam diriku menahan. Aku terlalu takut dengan jawaban yang mungkin akan kudengar. Sebaliknya, malam itu aku menunggu di rumah seperti biasa. Meja makan sudah tertata rapi. Ayam panggang kesukaannya kubuat dengan sepenuh hati. Seperti masa-masa awal pernikahan, tapi jam terus berdetak dan kursi di seberangku tetap kosong. Pukul 8:21, suara kunci berputar di pintu. Ia masuk, menggantung jasnya dengan ekspresi lelah. Aku tersenyum, berusaha menyambutnya seperti dulu. Kamu pulang juga, ucapku pelan. Maaf, banyak rapat mendadak. Aku menatap matanya, mencoba membaca sesuatu, penyesalan, kebohongan, apapun. Tapi yang kulihat hanya datar, hambar. Aku nemu ini. Aku sodorkan kertas kecil itu, tidak dengan amarah, tapi dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Reza menatapnya sebentar, lalu menyandarkan tubuh ke kursi. Itu cuma urusan kerja. Urusan kerja di tempat biasa, dengan seseorang bernama N. Dia terdiam, tidak membela diri, tidak menjelaskan. Hanya menatapku dengan mata yang lelah, seperti tak ingin memperpanjang apapun. Dan itulah yang paling menyakitkan, bahwa mungkin dia memang sudah tak peduli apakah aku tahu atau tidak, bahwa keberadaanku atau ketiadaanku sama saja baginya. Malam, itu aku tidur membelakanginya. Tangisku tak bersuara, hanya air mata yang jatuh satu persatu, membasahi bantal dan menyisakan lubang di dalam dada yang makin dalam. Pernikahan ini, apakah sudah sampai di ujung jalan, bahkan sebelum benar-benar dimulai? Episode 4, Cermin yang Retak. Sejak malam itu, dunia di sekelilingku terasa berjalan lambat, seperti sedang menyaksikan hidup orang lain dari balik jendela kaca buram. Aku masih ada di rumah yang sama, dengan pria yang sama, tapi rasanya seperti hidup bersama orang asing.
Reza semakin jarang bicara. Ia bangun pagi tanpa menyapaku. Sarapan tak disentuh, ciuman pagi tak lagi ada. Pulang pun larut. Dan jika aku mencoba bertanya, jawabannya hanya, "Capek, jangan bahas yang berat." Anehnya, aku tidak langsung marah. Yang datang justru rasa hampa, seperti ruang kosong yang membesar di dalam dada. Aku tahu, jika aku terus diam, aku akan tenggelam di dalam kehampaan itu. Maka pagi itu, aku menatap cermin di kamar mandi lebih lama dari biasanya. Kulitku masih bersih, mataku masih hidup meski ada semburat lelah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tak mengenali wanita di hadapanku. Dulu aku perempuan yang ceria, punya banyak mimpi. Aku suka menulis puisi, suka duduk di kafe sendiri sambil membaca buku dan memotret orang-orang diam-diam. Sekarang, aku hanya perempuan yang menunggu. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku kurang menarik. Mungkin aku terlalu cerewet. Mungkin aku bukan istri yang cukup baik. Gumamku sambil menyentuh bayangan wajah sendiri. Tapi suara kecil di dalam hatiku menolak. Kamu pernah jadi perempuan yang dicintai karena menjadi diri sendiri. Kenapa harus berubah hanya karena dia berhenti melihatmu? Hari itu aku memutuskan untuk pergi keluar. Aku butuh napas, butuh ruang. Aku menyusuri jalanan kota dengan langkah pelan, lalu masuk ke kafe kecil yang dulu sering kukunjungi sebelum menikah. Kafe itu masih sama. Aroma kopi, denting gelas, dan musik lembut membuatku merasa seperti kembali menjadi Aulia yang dulu. Aku duduk di sudut favoritku, membuka buku catatan tua yang tak pernah lagi kusentuh sejak menikah. Tanganku menulis tanpa sadar. Jika mencintai berarti kehilangan diriku sendiri, maka mungkin aku hanya sedang terjebak, bukan sedang mencinta. Tiba-tiba, seseorang memanggil namaku. Aulia, aku menoleh. Sosok itu berdiri dengan senyum lebar. Dimas, teman kampusku dulu, sahabat yang sempat dekat, tapi kemudian menghilang saat aku mulai pacaran dengan Reza. Dimas? Ya ampun, udah lama banget. Ia duduk tanpa sungkan, membawa kopi pesanannya. Dan dalam 5 menit pertama percakapan kami, aku tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian bulan. Tawa kecil, jujur, yang mengalir tanpa beban. Li, kamu masih suka nulis? Tanyanya sambil melirik buku catatanku. Aku mengangguk pelan. Kadang-kadang, tapi sekarang lebih sering lupa caranya bahagia. Dia menatapku dalam diam. Bukan diam yang asing, tapi diam yang penuh perhatian. Lalu ia berkata, "Kalau seseorang membuatmu lupa cara bahagia, mungkin kamu harus bertanya, dia masih pantas jadi rumahmu atau bukan?" Aku menatap Dimas lama. Kata-katanya sederhana, tapi menampar keras. Hari itu aku pulang ke rumah dengan pikiran berputar. Reza belum pulang, tentu saja. Rumah sepi, gelap, dan dingin seperti biasa. Tapi malam itu, aku duduk di ruang tengah bukan sebagai istri yang menunggu, melainkan sebagai perempuan yang mulai bertanya, kalau aku bukan lagi ratunya, lalu aku ini siapa di matanya? Episode 5. Kebenaran yang tak pernah siap didengar. Seminggu setelah pertemuanku dengan Dimas, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Kata-katanya terus terngiang, tentang rumah, tentang bahagia, tentang layak dan tidak. Aku mulai mencatat segala perubahan dalam diriku, dalam rumah tangga ini. Kupandangi dinding rumah kami yang dulunya penuh dengan bingkai foto kebersamaan. Kini debu menempel di setiap sisinya. Foto kami saat honeymoon di Bali, dulu dipajang di tengah ruang tamu. Kini tergeser ke sudut tak terlihat. Bahkan, kaktus kecil yang dulu jadi hiasan favorit Reza, kini mengering, mati pelan-pelan seperti hubungan kami. Dan aku sadar, kami berhenti menyirami segalanya, baik tanaman maupun cinta. Suatu malam Reza pulang lebih awal dari biasanya. Aku, yang sedang duduk di ruang tengah terkejut mendengarnya membuka pintu sebelum jam 8. Tapi kejutanku tak sebanding dengan kejadian setelahnya. Ia masuk rumah dengan ekspresi gusar, lalu melempar jasnya ke sofa. "Kamu ngapain jalan sama Dimas?" Aku terdiam, jantungku berdebar. "Kamu tahu?" Dia mendengus.
Ada yang lihat kalian di kafe minggu lalu. Ngobrol akrab banget. Kamu tahu, itu kelihatan banget seperti kencan. Kencan, aku menatapnya tak percaya. Aku bahkan gak tahu kamu masih peduli aku pergi kemana. Ia mendekat, matanya menyala. Jangan main-main di belakang aku, Aulia. Kalau ada masalah, kita bisa bahas. Aku tertawa getir. Bahas? Sejak kapan kamu mau membahas sesuatu denganku? Tiap kali aku bicara kamu sibuk. Tiap aku tanya kamu diam. Bahkan saat aku menangis kamu pergi tidur. Ia tak menjawab. Aku menatapnya dalam. Kamu berubah, Reza. Kamu bukan pria yang dulu bilang aku ratumu. Kamu sekarang bahkan tak melihat aku sebagai manusia, apalagi istri. Reza menarik napas panjang. Aku lelah, Li. Aku capek kerja, capek ngejar target. Dan tiap kali pulang aku nggak mau ditanyai ini itu. Aku cuman pengen tenang. Aku mengangguk pelan. Jadi aku yang jadi masalah sekarang? Dia menatapku tajam, tapi tak menjawab. Dan dari situ aku tahu, jawabannya sudah jelas. Kami duduk dalam diam yang panjang malam itu. Dua orang di ruangan yang sama, tapi terasa seperti dua dunia yang terpisah oleh dinding tak kasat mata. Setelah beberapa saat, aku berkata pelan, "Siapa N?" Dia menatapku lama, sangat lama. Dan kali ini, bukan dengan amarah, tapi dengan raut pasrah. Namanya Nadine, partner kerja. Kami deket, awalnya cuma urusan proyek. Tapi ya, seperti yang kamu duga, aku merasa tubuhku gemetar. Tapi bukan karena terkejut, melainkan karena luka itu kini resmi bernama. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari sekadar curiga. Apa kamu cinta dia? Dia tidak menjawab. Tapi dari caranya menunduk dan menghela napas, aku tahu. Jawabannya bukan tidak. Malam itu aku tidur di kamar tamu untuk pertama kalinya. Dan di tengah gelap, aku menulis lagi dalam buku catatanku. Kadang yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan, tapi kenyataan bahwa seseorang bisa berubah secepat itu dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima. Episode 6. Perempuan yang lupa pulang. Alam setelah pengakuan Reza, aku tidur dengan mata terbuka. Bukan karena takut. Aku sudah melewati fase itu. Tapi karena ada ruang kosong di dalam dadaku yang begitu sunyi. Terlalu sunyi bahkan untuk mimpi. Pagi harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menyiapkan sarapan, tapi untuk menyiapkan diriku sendiri. Kupandangi koper kecil di atas lemari. Sudah lama tak kugunakan. Biasanya untuk liburan atau pulang ke rumah orang tuaku. Tapi hari itu, koper itu terasa seperti simbol sesuatu yang lebih besar. Keputusan. Reza masih tidur saat aku duduk di sisi ranjang, memandang wajah yang dulu membuatku jatuh cinta. Wajah yang kini terasa asing, nyaris tak tersentuh oleh rasa. Aku akan pergi beberapa hari, bisikku. Bukan untuk membuatnya terbangun, tapi sekadar mengucap agar semesta tahu aku sudah memilih. Ku pesan tiket kereta pagi ke Bandung, kota masa kecilku. Kota di mana aku pertama kali belajar, mengenal cinta, mengenal luka, dan mengenal diriku sendiri. Di perjalanan, aku hanya menatap jendela. Pemandangan sawah, stasiun-stasiun kecil, dan orang-orang asing melintas seperti bayangan dari hidup yang bukan milikku. Aku mulai menyadari betapa lama aku mengabaikan diriku sendiri demi mempertahankan sesuatu yang sudah lama kosong. Sore itu, aku tiba di rumah ibuku. Pelukannya membuatku pecah. Aku tak perlu cerita banyak, air mata di wajahku sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Beberapa hari di Bandung terasa seperti terapi diam. Aku mulai menulis lagi di taman belakang rumah. Aku bertemu teman-teman lama. Aku bahkan ikut kelas yoga kecil di studio dekat rumah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa utuh, tanpa harus berpura-pura baik-baik saja. Tapi, tentu saja pelarian ini bukan akhir. Hari ketiga, Reza menelepon. Untuk pertama kalinya, ia menelponku lebih dari 2 kali berturut-turut. "Aulia, kamu di mana? Kamu nggak bisa pergi gitu aja."
Aku butuh waktu, jawabku tenang. Dia terdiam di ujung sana, lalu aku minta maaf. Aku menutup mata, menahan emosi yang kembali naik ke kerongkongan. Maaf karena aku tahu, atau karena kamu takut aku pergi. Dia tak menjawab. Reza, lanjutku, aku nggak mau jadi istri yang harus diawasi supaya nggak pergi. Aku ingin jadi istri yang dipeluk, dihargai, disayangi. Seperti dulu kamu janjikan. Suara napasnya berat. Aku masih sayang kamu, Li. Tapi kamu juga sayang Nadine, kan? Kembali hening. Tapi hening itu bukan kejutan lagi. Justru, hening itu jawaban paling jujur dari semuanya. Setelah panggilan itu, aku duduk lama di beranda. Menatap langit senja Bandung yang jingga dan kelabu. Aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi besar. Kadang pulang bukan berarti kembali. Kadang pulang artinya menemukan diri sendiri yang dulu hilang. Aku mungkin belum memutuskan apakah akan benar-benar meninggalkan pernikahan ini. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan kembali sebagai perempuan yang sama. Episode 7. Luka yang tak bisa ditebus. Aku tinggal di Bandung selama seminggu. Cukup lama untuk mengeringkan air mata, tapi belum cukup untuk melupakan segalanya. Setiap malam sebelum tidur, aku merenung. Apakah aku harus kembali? Apakah masih ada rumah yang layak untuk dipanggil rumah? Di tengah keraguan itu, seseorang datang ke rumah ibu. Tidak lain adalah Reza. Aku melihatnya dari balik jendela. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lelah, dan matanya menatap ke segala arah, mencari. Ia menekan bel. Sekali, 2 kali. Dan akhirnya aku yang membukakan pintu. Boleh masuk? Tanyanya pelan, seolah takut jawabanku adalah tidak. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu, dipisahkan oleh meja kayu dan jarak emosi yang lebih besar dari sebelumnya. Aku nyari kamu kemana-mana, katanya memulai. Aku nggak sembunyi, jawabku. Aku cuman butuh bernapas. Reza menunduk. Ia memainkan cincin di jarinya. Cincin kawin yang dulu kami beli bersama. Dengan tawa dan harapan yang kini terasa seperti milik orang lain. Aku udah ketemu Nadine, ucapnya tiba-tiba. Jantungku mencelos, tapi aku menatapnya tanpa berkata. Aku bilang semuanya harus selesai. Aku mau perbaiki rumah kita, Li. Kalau kamu masih mau, aku menarik napas panjang. Kamu datang ke sini karena merasa bersalah atau karena masih cinta? Dia terdiam, lalu berkata jujur, mungkin dua-duanya. Dan jujur itu tidak cukup bagiku. Aku berdiri, berjalan ke rak buku kecil di sudut ruangan, dan mengambil album foto pernikahan kami. Kubuka halaman demi halaman. Foto-foto penuh senyum, pelukan, janji, semua seperti adegan dari film yang tak lagi relevan. Kita dulu saling lihat, kataku pelan. Bukan sekadar saling pandang. Kamu tahu warna favoritku, kamu hafal tanggal-tanggal kecil, kamu bisa tahu aku sedih hanya dari cara aku menarik napas. Tapi sekarang, kamu bahkan gak sadar aku mati rasa di depanmu selama berbulan-bulan. Reza tertunduk. Aku salah. Aku tahu. Tapi aku masih pengen kita lanjut. Aku memandangnya. Wajah itu masih sama. Tapi rasanya seperti memandang aktor yang memerankan suami yang dulu pernah kucintai. Lanjut itu cuma kata. Tapi cinta itu tindakan. Dan luka yang kamu tinggalkan. Bukan cuma karena Nadine, tapi karena kamu berhenti memilih aku setiap hari. Kamu berhenti berjuang untuk aku. Ia terlihat akan menangis, tapi aku sudah kehabisan air mata. Aku nggak bilang aku benci kamu, Reza. Aku cuma nggak bisa hidup dalam pernikahan yang bikin aku kehilangan diriku sendiri. Dan di sanalah kebenaran itu kukatakan dengan suara yang tenang dan hati yang nyeri. Aku ingin pisah. Reza terkejut. Tapi tidak menyangkal, karena jauh di dalam dirinya ia tahu, ini adalah harga dari kelalaiannya. Cinta yang tidak dijaga akan luntur, dan janji yang tak ditepati akan berubah jadi luka. Aku akan kasih kamu waktu, katanya akhirnya. Tapi, kamu yakin ini yang kamu mau? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ya, aku yakin.
Ia pergi meninggalkan rumah ibu tanpa memaksaku, tanpa drama, tanpa teriakan, hanya dengan langkah berat dan kepala tertunduk. Dan aku berdiri di balik pintu, menangis dalam diam. Karena memutuskan pergi bukan berarti tak mencintai, tapi kadang mencintai juga berarti tahu kapan harus berhenti demi menyelamatkan dirimu sendiri. Episode 8. Bayang-bayang yang tak lekang. Setelah keputusan besar itu, aku kembali ke rumah ibu dengan hati yang berat, tapi juga lega. Lega karena aku mengambil kendali atas hidupku sendiri, tapi berat karena harus melepas segala yang dulu kupikir adalah segalanya. Hari-hariku kini dipenuhi rutinitas baru. Aku mulai mengisi waktu dengan menulis, mencoba membuka lembaran baru yang selama ini terasa sulit kubuka. Setiap kata yang kutulis adalah untayan rasa yang kupendam lama, tentang harapan, tentang patah hati, tentang keberanian untuk berdiri lagi. Namun, bayang-bayang masa lalu masih sering mengusik. Kadang, di tengah malam, aku terbangun karena mimpi buruk tentang Reza dan Nadine. Aku melihat kembali wajah mereka, wajah yang dulu begitu ku kenal, kini menjadi sumber luka yang tak kunjung sembuh. Satu malam, saat aku sedang menata buku-buku, di rak, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tak ku kenal. Li, aku Nadine. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin bicara. Untuk kejelasan dan juga, mungkin, untuk menutup luka ini dengan cara yang benar. Aku menatap pesan itu lama. Ada rasa penasaran, tapi juga ketakutan. Apakah aku siap menghadapi orang yang selama ini menjadi bagian dari sakit hatiku? Aku membalas dengan singkat, baik, kita bisa bicara. Tapi bukan untuk memperburuk keadaan. Hari berikutnya, aku dan Nadine bertemu di sebuah kafe kecil. Dia datang dengan wajah yang sama sekali tidak seperti musuh yang kubayangkan. Justru terlihat lelah dan menyesal. Kami memang dekat, katanya membuka pembicaraan. Tapi aku juga korban dari keadaan. Aku tidak pernah berniat merebutmu, Aulia. Aku mendengarkan dengan seksama. Nadine bercerita tentang tekanan di kantor, tentang kesepian yang ia rasakan, dan bagaimana hubungannya dengan Reza mulai sebagai pelarian dari beban yang mereka tanggung bersama. Maaf jika aku membuatmu sakit, katanya pelan. Aku berharap kita bisa saling memahami, meski perpisahan ini tak mudah. Percakapan itu membuka mataku pada sisi lain dari kisah kami, bahwa luka ini bukan hanya milik satu pihak, tapi hasil dari kesalahan dan ketidaksempurnaan semua yang terlibat. Namun, saat aku kembali ke rumah ibu, aku tahu satu hal pasti. Aku harus melangkah maju dengan atau tanpa mereka. Hari-hari berlalu, dan di suatu sore yang cerah, ponselku berdering. Nomor Reza. Jantungku berdegup cepat, tapi aku mengangkat. Li, aku sudah berubah. Aku sudah mulai terapi dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Aku tahu aku terlambat, tapi aku ingin kamu tahu aku serius. Aku menatap langit yang mulai merah senja, dan dengan suara tenang, aku berkata, Reza, aku juga belajar untuk mencintai diriku sendiri dulu. Kita lihat saja nanti apakah jalan kita akan bertemu lagi. Telepon itu menjadi titik awal perjalanan baru kami, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang yang pernah jatuh cinta dan kini belajar berdamai dengan masa lalu. Episode 7. Luka yang tak bisa ditebus. Aku tinggal di Bandung selama seminggu. Cukup lama untuk mengeringkan air mata, tapi belum cukup untuk melupakan segalanya. Setiap malam sebelum tidur, aku merenung. Apakah aku harus kembali? Apakah masih ada rumah yang layak untuk dipanggil rumah? Di tengah keraguan itu, seseorang datang ke rumah ibu. Tidak lain adalah Reza. Aku melihatnya dari balik jendela. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lelah, dan matanya menatap ke segala arah, mencari. Ia menekan bel. Sekali, 2 kali. Dan akhirnya aku yang membukakan pintu. Boleh masuk? Tanyanya pelan. Seolah takut jawabanku adalah tidak. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu, dipisahkan oleh meja kayu dan jarak emosi yang lebih besar dari sebelumnya. Aku nyari kamu kemana-mana, katanya memulai.
Aku nggak sembunyi, jawabku. Aku cuma butuh bernapas. Reza menunduk. Ia memainkan cincin di jarinya. Cincin kawin yang dulu kami beli bersama. Dengan tawa dan harapan yang kini terasa seperti milik orang lain. Aku udah ketemu Nadine, ucapnya tiba-tiba. Jantungku mencelos, tapi aku menatapnya tanpa berkata. Aku bilang semuanya harus selesai. Aku mau perbaiki rumah kita, Li. Kalau kamu masih mau. Aku menarik napas panjang. Kamu datang ke sini karena merasa bersalah atau karena masih cinta? Dia terdiam, lalu berkata jujur, mungkin dua-duanya. Dan jujur itu tidak cukup bagiku. Aku berdiri, berjalan ke rak buku kecil di sudut ruangan, dan mengambil album foto pernikahan kami. Kubuka halaman demi halaman. Foto-foto penuh senyum, pelukan, janji, semua seperti adegan dari film yang tak lagi relevan. Kita dulu saling lihat, kataku pelan. Bukan sekadar saling pandang. Kamu tahu warna favoritku, kamu hafal tanggal-tanggal kecil, kamu bisa tahu aku sedih hanya dari cara aku menarik napas. Tapi sekarang, kamu bahkan nggak sadar aku mati rasa di depanmu selama berbulan-bulan. Reza tertunduk. Aku salah. Aku tahu. Tapi aku masih pengen kita lanjut. Aku memandangnya. Wajah itu masih sama. Tapi rasanya seperti memandang aktor yang memerankan suami yang dulu pernah kucintai. Lanjut itu cuman kata. Tapi cinta itu tindakan. Dan luka yang kamu tinggalkan bukan cuma karena Nadine, tapi karena kamu berhenti memilih aku setiap hari. Kamu berhenti berjuang untuk aku. Ia terlihat akan menangis. Tapi aku sudah kehabisan air mata. Aku nggak bilang aku benci kamu, Reza. Aku cuma nggak bisa hidup dalam pernikahan yang bikin aku kehilangan diriku sendiri. Dan di sanalah kebenaran itu kukatakan. Dengan suara yang tenang dan hati yang nyeri. Aku ingin pisah. Reza terkejut. Tapi tidak menyangkal. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu. Ini adalah harga dari kelalaiannya. Cinta yang tidak dijaga akan luntur. Dan janji yang tak ditepati akan berubah jadi luka. Aku akan kasih kamu waktu, katanya akhirnya. Tapi, kamu yakin ini yang kamu mau? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ya, aku yakin. Ia pergi meninggalkan rumah ibu tanpa memaksaku, tanpa drama, tanpa teriakan. Hanya dengan langkah berat dan kepala tertunduk. Dan aku berdiri di balik pintu, menangis dalam diam. Karena memutuskan pergi bukan berarti tak mencintai. Tapi kadang, mencintai juga berarti tahu kapan harus berhenti, demi menyelamatkan dirimu sendiri. Episode 8, Bayang-bayang yang tak lekang. Setelah keputusan besar itu, aku kembali ke rumah ibu dengan hati yang berat, tapi juga lega. Lega karena aku mengambil kendali atas hidupku sendiri, tapi berat karena harus melepas segala yang dulu kupikir adalah segalanya. Hari-hariku kini dipenuhi rutinitas baru. Aku mulai mengisi waktu dengan menulis, mencoba membuka lembaran baru yang selama ini terasa sulit kubuka. Setiap kata yang kutulis adalah untayan rasa yang kupendam lama, tentang harapan, tentang patah hati, tentang keberanian untuk berdiri lagi. Namun, bayang-bayang masa lalu masih sering mengusik. Kadang, di tengah malam, aku terbangun karena mimpi buruk tentang Reza dan Nadine. Aku melihat kembali wajah mereka, wajah yang dulu begitu kukenal, kini menjadi sumber luka yang tak kunjung sembuh. Satu malam, saat aku sedang menata buku-buku, di rak, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. Li, aku Nadine. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin bicara. Untuk kejelasan dan juga, mungkin, untuk menutup luka ini dengan cara yang benar. Aku menatap pesan itu lama. Ada rasa penasaran, tapi juga ketakutan. Apakah aku siap menghadapi orang yang selama ini menjadi bagian dari sakit hatiku? Aku membalas dengan singkat. Baik, kita bisa bicara. Tapi bukan untuk memperburuk keadaan. Hari berikutnya, aku dan Nadine bertemu di sebuah kafe kecil.
Dia datang dengan wajah yang sama sekali tidak seperti musuh yang kubayangkan, justru terlihat lelah dan menyesal. Kami memang dekat, katanya membuka pembicaraan. Tapi aku juga korban dari keadaan. Aku tidak pernah berniat merebutmu, Aulia. Aku mendengarkan dengan seksama. Nadine bercerita tentang tekanan di kantor, tentang kesepian yang ia rasakan, dan bagaimana hubungannya dengan Reza mulai sebagai pelarian dari beban yang mereka tanggung bersama. Maaf jika aku membuatmu sakit, katanya pelan. Aku berharap kita bisa saling memahami, meski perpisahan ini tak mudah. Percakapan itu membuka mataku pada sisi lain dari kisah kami, bahwa luka ini bukan hanya milik satu pihak, tapi hasil dari kesalahan dan ketidaksempurnaan semua yang terlibat. Namun, saat aku kembali ke rumah ibu, aku tahu satu hal pasti. Aku harus melangkah maju, dengan atau tanpa mereka. Hari-hari berlalu, dan di suatu sore yang cerah, ponselku berdering. Nomor Reza. Jantungku berdegup cepat, tapi aku mengangkat. Li, aku sudah berubah. Aku sudah mulai terapi dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Aku tahu aku terlambat, tapi aku ingin kamu tahu aku serius. Aku menatap langit yang mulai merah senja, dan dengan suara tenang, aku berkata, Reza, aku juga belajar untuk mencintai diriku sendiri dulu. Kita lihat saja nanti, apakah jalan kita akan bertemu lagi. Telepon itu menjadi titik awal perjalanan, baru kami, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang yang pernah jatuh cinta, dan kini belajar berdamai dengan masa lalu. Episode 11, Menata Kepingan yang Retak. Setelah lamaran di taman itu, hidup kami tak langsung berubah menjadi sempurna. Aku dan Reza sadar, bukan sekadar cincin yang mengikat kami, melainkan komitmen untuk terus berjuang menghadapi segala masalah yang mungkin datang. Hari-hari awal kembali bersama diwarnai dengan kebiasaan lama yang sulit hilang. Kadang Reza masih terlambat pulang tanpa kabar, atau aku masih terjebak dalam perasaan cemas dan takut terluka lagi. Tapi kami berusaha. Aku mulai mengajarkan Reza untuk terbuka soal perasaannya. Sementara dia mulai membuktikan dengan tindakan kecil, membawakan kopi pagi, mengingat tanggal penting, dan selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi. Suatu sore, kami bertemu di sebuah kafe kecil yang hangat. Di sana, aku mengungkapkan keraguanku soal masa depan kami. Reza, aku ingin kita punya anak suatu hari nanti. Tapi aku takut masa lalu akan terulang, dan aku tak mau anak kita tumbuh dalam rumah yang penuh ketegangan dan luka. Dia memegang tanganku erat. Aku juga ingin anak kita bahagia. Aku janji akan berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Namun, perjuangan tidak selalu mulus. Dalam perjalanan ini, ada saat-saat kami bertengkar hebat, bahkan sampai sempat berpikir, apakah keputusan kami untuk bersama lagi adalah benar? Di satu titik, Reza mengalami tekanan kerja yang sangat berat. Dia mulai menarik diri, kembali ke kebiasaan lama, menutup diri dan jarang bicara. Aku merasa frustasi dan kecewa. Tapi aku mencoba sabar, mengingat perjuangan kami selama ini. Reza, aku di sini. Kamu nggak sendiri, kataku dengan suara serak, karena menahan air mata. Dia akhirnya membuka diri. Aku takut aku gagal lagi, Li. Aku takut jadi suami dan ayah yang buruk. Aku menggenggam tangannya. Gagal bukan akhir dari segalanya. Kita belajar dari kegagalan itu. Aku percaya kamu bisa berubah. Bersama kami mencoba menghadapi tekanan dan ketakutan itu. Kami mulai ikut konseling pasangan untuk belajar berkomunikasi lebih baik dan memahami satu sama lain. Sedikit demi sedikit, rumah kami mulai terasa seperti rumah lagi. Tempat yang penuh cinta, dan bukan hanya tempat untuk berlindung dari masalah. Episode 12, Ujian Terberat. Setelah beberapa bulan menjalani konseling dan berusaha memperbaiki hubungan, aku dan Reza mulai merasakan perubahan yang nyata. Komunikasi kami semakin lancar, konflik yang dulu sering meledak kini bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Rumah yang dulu penuh luka, perlahan mulai kembali hangat dengan tawa dan kebersamaan. Namun, kehidupan tak pernah mudah. Ketika kami,
mulai merasa menemukan harmoni. Sebuah ujian berat datang tanpa diundang. Suatu malam, saat aku sedang memasak di dapur, ponselku bergetar. Pesan masuk dari dokter yang memberitahukan hasil pemeriksaan kesehatan rutin yang kujalani beberapa hari lalu. Aku membuka pesan itu dengan hati berdebar, dan seketika wajahku berubah pucat. Aku mengidap kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan. Serius. Aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa aku hadapi sendiri. Aku duduk terdiam, mencoba mencerna kenyataan yang menampar. Perasaan takut dan cemas bercampur jadi satu. Apa artinya ini untuk masa depan kami? Untuk cinta yang sedang kami bangun? Ketika Reza pulang, aku mencoba untuk tenang. Namun, air mataku akhirnya tumpah. Aulia, apa yang terjadi? Tanyanya panik. Aku memegang tangannya dan dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya. Betapa aku takut, betapa aku merasa dunia runtuh. Reza memelukku erat. Kita akan hadapi ini bersama, Li. Aku tidak akan meninggalkanmu. Malam itu, aku merasa ada kekuatan baru dalam pelukan Reza. Aku sadar, perjuangan kami bukan hanya soal memperbaiki hubungan, tapi juga melawan ketakutan akan kehilangan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kunjungan ke rumah sakit, pengobatan, dan perjuangan mental. Tapi aku tidak sendirian. Reza selalu di sisiku, menjadi pendukung terkuatku. Kami belajar bahwa cinta bukan hanya soal kebahagiaan, tapi juga keberanian menghadapi badai bersama. Episode 13. Cahaya di ujung jalan. Setelah beberapa minggu menjalani pengobatan dan menjalani berbagai pemeriksaan, aku mulai merasakan perubahan dalam tubuh dan pikiranku. Meski ketakutan dan kecemasan masih sering menghantui, aku berusaha kuat demi diri sendiri dan juga demi Reza yang selalu setia menemani. Reza pun semakin menunjukkan perhatiannya dengan cara yang tulus dan penuh kasih. Dia tidak hanya menjadi pendamping di rumah sakit, tapi juga pelindung dan sahabat terbaikku. Setiap pagi dia selalu memastikan aku makan dengan benar, membawa buku favoritku, dan menghiburku dengan cerita-cerita lucu yang kadang membuat aku tertawa meski tengah dilanda sakit. Di tengah perjuangan itu, kami juga berusaha menjaga hubungan tetap harmonis. Kami berbicara dari hati ke hati tentang ketakutan, harapan, dan mimpi-mimpi yang belum sempat kami wujudkan. Kami sepakat bahwa apapun yang terjadi, kami akan saling mendukung dan tetap berpegangan tangan melewati badai ini bersama. Suatu malam, di bawah cahaya remang lampu kamar, Reza menggenggam tanganku erat. Aulia, aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku percaya selama kita bersama, kita bisa melewati semuanya. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga inspirasiku. Aku menatap matanya, penuh dengan rasa syukur dan haru. Reza, terima kasih sudah menjadi kekuatanku. Aku percaya kita bisa melewati ini semua bersama. Hari-hari pun berlalu dengan penuh harapan. Perlahan, kondisiku membaik. Aku mulai bisa menjalani aktivitas ringan dan kembali menulis. Hal yang dulu sangat kucintai, tapi sempat terabaikan. Kami mulai merencanakan masa depan lagi. Bukan hanya tentang pernikahan dan keluarga, tapi tentang hidup yang lebih bermakna, penuh cinta, dan keberanian menghadapi ketidakpastian. Dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bahagia bersama di saat senang, tapi juga bertahan dan tumbuh bersama di saat sulit. Episode 14. Merajut harapan baru. Beberapa bulan berlalu sejak aku mulai merasa ada secercah harapan baru dalam hidup. Kondisiku yang dulu rapuh kini mulai menguat, berkat pengobatan yang rutin, dan dukungan tiada henti dari Reza dan keluargaku. Aku belajar untuk menerima bahwa hidup memang penuh dengan ketidakpastian, tapi selama kita punya tekad dan cinta, segalanya bisa dijalani. Reza semakin menjadi sosok yang selalu ada, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sahabat sejati. Kami mulai menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah, berjalan-jalan di taman, mengunjungi tempat-tempat kecil yang dulu ingin kami kunjungi. Setiap momen sederhana itu terasa begitu berharga. Suatu hari, saat kami duduk di bangku taman yang teduh, aku berkata, "Reza, aku ingin kita mulai merajut mimpi-mimpi yang dulu pernah tertunda. Mimpi tentang keluarga yang bahagia, tentang masa depan yang kita bangun bersama." Dia tersenyum hangat.
Aku juga, Li. Aku ingin kita punya rumah yang penuh tawa anak-anak, dan kita bisa saling mendukung dalam segala hal. Aku merasa bahagia mendengar kata-kata itu. Rasanya seperti ada cahaya yang mulai menyinari masa depan kami, menghapus bayang-bayang gelap yang selama ini mengganggu. Namun, kami sadar perjalanan ini belum selesai. Ada banyak hal yang harus kami pelajari, termasuk bagaimana menghadapi tekanan dari luar, kata-kata sinis dari orang yang tidak mengerti perjuangan kami, atau ketakutan yang muncul kembali saat keadaan tidak sesuai harapan. Tapi kami memilih untuk saling menguatkan. Aku mulai menulis cerita tentang perjalanan kami, kisah tentang cinta yang jatuh dan bangkit kembali. Tulisan itu kuharapkan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang di dalam kehidupan mereka. Di tengah proses itu, aku juga menerima tawaran untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang kekuatan mental dan cinta dalam menghadapi penyakit dan masalah rumah tangga. Ini adalah langkah besar bagiku, keluar dari zona nyaman dan berbagi pengalaman pribadi demi membantu orang lain. Reza sangat mendukung. Aku bangga sama kamu, Li. Kamu kuat dan aku akan selalu di sini untuk mendukungmu. Aku tersenyum, merasa bahwa cinta kami bukan hanya tentang dua orang, tapi tentang sebuah keluarga kecil yang terus tumbuh dan belajar bersama. Episode 15. Tantangan terakhir dan harapan baru. Hari-hari yang kami jalani penuh dengan dinamika baru. Aku dan Reza semakin erat, tetapi kehidupan sepertinya selalu punya cara untuk menguji kekuatan kami. Ketika aku mulai pulih dan kembali aktif menulis serta berbicara di seminar, ada sebuah ujian besar lain yang datang. Pekerjaan Reza mengalami tekanan hebat karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan restrukturisasi besar-besaran. Suatu pagi, Reza datang ke rumah dengan wajah muram. Aku langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Li, aku dipanggil oleh manajer. Mereka bilang aku termasuk dalam daftar yang harus dirumahkan. Katanya pelan, mencoba menyembunyikan rasa cemas. Hatiku seperti tercekat. Di saat aku sedang berjuang memulihkan diri, Reza juga harus menghadapi kegelisahan yang tak kalah berat. Tapi, kita sudah melewati banyak hal, Reza. Kita bisa melewati ini juga. Aku mencoba menguatkan. Walaupun di dalam hatiku pun terasa takut. Reza mengangguk. Aku tahu. Aku tidak mau menyerah, terutama bukan untuk kamu. Kami pun mulai merencanakan langkah berikutnya. Reza mencoba mencari pekerjaan baru sambil tetap mendukung proses pengobatanku dan kegiatan menulisku. Kami belajar lagi untuk saling menguatkan dan berbagi beban. Di tengah kesibukan itu, aku juga merasa beban yang berat. Kadang rasa sakit fisik datang kembali, dan aku merasa lelah secara mental. Tapi Reza selalu ada di sampingku, memelukku dan mengingatkan bahwa kami adalah tim yang kuat. Pada suatu malam, saat kami duduk berdua di balkon melihat bintang-bintang, Reza memegang tanganku erat. Li, aku berterima kasih karena kamu selalu percaya padaku, walaupun keadaan sulit. Aku ingin kita tetap kuat dan terus bermimpi bersama. Aku menatap langit malam, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Aku percaya, Reza, kita akan menaklukkan semua ini bersama. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan penuh harapan dan perjuangan baru. Aku makin fokus pada kesembuhanku, sementara Reza tidak menyerah mencari peluang baru. Di sela-sela tantangan itu, kami menemukan kembali makna cinta yang sesungguhnya. Bukan hanya tentang kebahagiaan semu, tapi tentang keberanian untuk tetap berdiri dan saling menjaga saat dunia terasa runtuh. Episode 16. Awal baru di balik luka. Setelah segala cobaan dan perjuangan yang kami lalui bersama, kini aku dan Reza berdiri di titik yang sama sekali berbeda. Kami bukan lagi dua orang yang sama yang dulu pernah terjebak dalam ketidakpastian dan rasa sakit, tapi pasangan yang telah belajar arti sejati dari kesabaran, pengertian, dan cinta yang tidak pernah menyerah. Hari itu, di pagi yang cerah, aku dan Reza duduk di teras rumah kecil kami yang mulai kami tata ulang. Suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi menjadi latar sempurna untuk memulai babak baru kehidupan kami. Kita sudah melalui banyak hal, ya,
ucapku sambil menatap matanya yang penuh kehangatan. Reza mengangguk, menarikku dalam pelukan lembut. Iya, dan aku bersyukur karena kita masih bersama, masih punya kesempatan untuk membangun masa depan yang kita impikan. Kini, aku merasa jauh lebih kuat. Aku tidak lagi takut akan masa depan, karena aku tahu selama Reza di sampingku, aku bisa menghadapi apapun. Pekerjaan Reza yang sempat terhenti akhirnya membuahkan hasil. Ia mendapatkan posisi baru di sebuah perusahaan yang lebih kecil, tapi penuh harapan dan kesempatan berkembang. Sementara aku terus menulis dan berbagi kisah kami untuk menginspirasi banyak orang yang sedang berjuang dengan kehidupan dan cinta mereka. Kami juga mulai merencanakan untuk membangun keluarga kecil kami dengan penuh keyakinan dan kesiapan, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental dan emosional. Ada sebuah pelajaran besar yang aku bawa dari semua ini. Cinta sejati bukan soal kesempurnaan, tapi tentang bagaimana kita terus memilih satu sama lain, hari demi hari, meski badai menghadang. Reza menggenggam tanganku erat. Aulia, aku berjanji akan terus berjuang untuk kita, untuk keluarga kita. Aku tersenyum. Aku juga berjanji, Reza, bersama kita kuat. Dan di sana, di bawah sinar mentari pagi yang hangat, kami mengawali babak baru dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu berjalan bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, share ke orang yang kamu sayangi, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, tetap kuat, tetap setia, dan tetap percaya pada cinta.